Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam belajar OKS sesi kedua. Kita melanjutkan di sesi yang pertama dengan posting buku besar dan buku pembantu. Sebelum kalian posting, kalian perhatikan di soal, di situ ada laporan neraca. Fungsinya ini untuk ngisi saldo awal. Dalam buku besar hanya laporan neraca ya yang dimasukkan di semua akun. Untuk laporan laba rugi tidak perlu kalian masukkan di buku besar sebagai saldo awal. Langsung saja contoh soal yang kemarin ya. Di situ ada angsuran murabaha atas nama Fuad, jurnalnya kas piutang murabaha pada pendapatan komisi. Ya, ini langsung kalian posting ke buku besar sesuaikan dengan akunnya. Kas saldo awalnya lihat di neraca ya. Sebagai saldo awal ya tanggal 1 Maret, terus transaksi tadi Fuad ngangsur kasnya sebesar menambah untuk bank 2.695. Nanti menambah ya saldo akhirnya. Piutang murabaha juga gitu ya. Piutangnya karena sudah diangsur berarti piutangnya berkurang, letaknya di kredit. Terus pendapatan komisi karena ini adalah untuk laporan laba rugi tidak ada saldo awal. Ya langsung transaksinya kalian masukkan. Sebesar 195.000 pendapatan bertambah di kredit. Oke, kita lanjut. Kalau sudah posting buku besar, langsung ke buku pembantu. Di buku pembantu sesuaikan ya, Fuad ini angsuran keberapa. Dia angsuran ketiga ya. Pokoknya 2.500.000, komisinya 195. Untuk saldo akhir adalah dari plafon dikurangi dengan semua pokok yang sudah terbayar. Komisi juga gitu, dari total komisi dikurangi dengan komisi perangsuran yang sudah dibayar ya sampai nanti di akhir sampai angsuran ke-6. Lanjut di contoh soal yang kedua, di situ Ahmad narik simpanannya 15 juta, jurnalnya tabungan mudharabah pada kas. Langsung kalian posting ke buku besar. Langsung sesuaikan akunnya, tabungan mudharabah, saldo awalnya berapa, lihat di neraca, tarikan 15 juta, karena seperti utang ya, jadi utangnya berkurang, letaknya di debit. Setelah itu pada kas, kasnya langsung meneruskan yang tadi kan sudah ada angsuran Fuad misalnya, berarti lanjutannya mengurangi, karena akan diberikan kepada Ahmad ya, mengurangi kas perbankan atau koperasi. Kalau sudah langsung masukkan ke buku pembantu untuk tabungan Ahmad, lihat di soal ya, ini Ahmad ternyata dia punya saldo tabungan sebesar 350.000 itu yang kalian masukkan di buku pembantunya Ahmad sebagai saldo awal. Terus ada tarikan 15 juta berarti uang Ahmad berkurang ya karena ditarik. Oke, kita lanjut. Untuk neraca lajur fungsinya adalah mempermudah membuat laporan keuangan. Jadi bisa kalian buat, bisa kalian tinggal. Kalau sudah punya kemampuan untuk membuat laporan keuangan tanpa membuat neraca lajur, kalian langsung saja, nggak usah masukkan ke sini, langsung membuat laporan keuangan. Ini laporan keuangan yang perlu kalian buat, laba rugi, atau disebut juga laporan aktivitas, laporan SHU kalau koperasi. Yang kedua neraca atau disebut juga laporan posisi keuangan. 1 dan 2 ini kalian sudah sering membuat ya di pengantar akuntansi. Yang baru untuk akuntansi syariah, yang ketiga ini distribusi bagi hasil yang belum pernah kalian buat. Oke, kita lanjut ke yang pertama, laporan laba rugi atau SHU. Untuk laporan laba rugi atau SHU sama kayak di pengantar akuntansi, yaitu pendapatan dikurangi biaya, ketemunya laba atau rugi. Pendapatannya untuk akuntansi syariah yaitu tadi berdasarkan soal, di situ ada bagi hasil musyarakah, komisi, kalau ada administrasi ya masukkan ya, denda misalnya. Ini nanti jumlahnya berapa? Setelah itu dikurangi dengan semua biaya. Dikurangi ya, ketemunya adalah laba atau rugi. Nanti kurangi zakat 2,5%, masukkan ke sini ya. Oke, lanjut ke laporan kedua. Untuk laporan kedua di sini adalah laporan neraca. Ya.
Laporan neraca masih ingat ya, ada aktiva lancar, aktiva tetap itu adalah jumlah aktiva. Terus di sini ada kewajiban, ada modal, ini adalah kelompok pasiva. Nanti jumlah aktiva di sini harus sama dengan jumlah pasiva, ya. Paham ya? Ini mengulang, kita mengulang. Oke. Perhatikan di kelompok modal, di pos modal, di situ ada laba rugi, itu adalah nanti diisi ada tambahan dari laba yang sudah kalian hitung di laporan keuangan sebelumnya, ya. Ini nanti kalian masukkan di sini. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke laporan yang ketiga, laporan distribusi bagi hasil. Sebelum membuat laporan yang ketiga, kalian hitung dulu saldo rata-rata harian, ya. Nanti kalian buat hitungnya di bawahnya buku pembantu tiap-tiap nasabah. Contohnya ya, misalnya Ahmad tadi. Saldo awalnya segini ya, ditarik hasilnya 335.300. Kenapa harus buat saldo rata-rata harian? Ini nanti sebagai dasar pembagian bagi hasil untuk tabungan ya, berapa hari ya dari uang yang mengendap dari Ahmad ya. Ini nanti sebagai patokan pembagian bagi hasil ya. 11 hari asalnya dari mana? Yaitu dari saldo awal sampai ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 12-nya jangan dihitung karena ini sudah ganti transaksi, berarti 11 hari. Maret umurnya 31, berarti tanggal 12 sampai 31, ketemunya 20 hari. Ngitungnya dari 11 hari ya, dikalikan dengan saldonya. 20 hari dikalikan juga dengan saldonya 20 hari ya. Ketemunya ini kalian jumlah. Setelah itu hasil penjumlahan dibagi dengan jumlah harinya. Ketemunya 340.622.581. Semua nasabah kalian buatkan saldo rata-rata harian. Kalau sudah, baru kalian langsung membuat laporan keuangan distribusi bagi hasil. Nah, di sini ada bulan ya, bulan sesuaikan dengan kalian disuruh buat laporan keuangan kapan. Misalnya tadi kalau lihat transaksinya berarti disuruh buat laporan Maret ya, Maret 2021. Pendapatan operasional ini asalnya dari laba rugi yang kalian hitung di laporan yang pertama. Ya, ketemunya berapa? Misalnya segini, 4.782.895. Jumlah dana ini asalnya dari neraca. Jumlah dana ini adalah semua yang akan mendapat bagian bagi hasil ya, mulai simpanan pokok wajib, tabungan, deposito, kalau ada titipan atau wadiah ya kalian masukkan ya. Misalnya ketemunya segini. Setelah itu lihat di kolom kedua. Di situ ada rasio ya. Untuk mencari rasio, misalnya kalian mencari rasio simpanan pokok, berarti saldo simpanan pokok dibagi totalnya. Kalian taruh sini sampai ke bawah ya. Hasilnya kalau kalian pakai 0, berarti hasilnya nanti harus 1. Kalau pakai satuan berarti ini 100% ya. Kolom ketiga di sini ada pendapatan. Pendapatan cara menghitungnya dari rasio yang kalian cari, misalnya ketemunya 0,01, kalikan dengan pendapatan yang kalian hitung tadi. Dari laporan laba rugi, hasilnya berapa? Sampai ke bawah. Nanti hasil jumlahnya ini harus sama dengan jumlah pendapatan operasional. Pembiayaan juga gitu. Pembiayaan, tadi pembiayaan ini asalnya juga dari laporan neraca ya. Mulai pembiayaan murabaha, musyarakah, kalau ada qardul hasan ya kalian masukkan. Misalnya ketemunya 2M 6109085625 ya. Ini kalian masukkan. Sama caranya kayak pendapatan, rasio dikalikan jumlah pembiayaan. Nanti hasil akhirnya harus sama segitu. Oke, lanjut ke tabel kedua, distribusi bagi hasil tabungan. Perhatikan untuk tabel kedua, boleh kalian kerjakan tabel yang ketiga dulu, karena tabel kedua itu total, kalau tabel ketiga itu adalah saldo rata-rata hariannya itu per nama, per nasabah ya. Berarti mulai Ahmad dan teman-temannya, ada Fatimah di situ ya. Nah, misalnya ya, ketemunya saldo rata-rata hariannya mudharabahnya segini ya, korbannya juga segini, ketemunya 227025.628 ya. Setelah itu lihat di kolom selanjutnya, di situ ada bobot. Bobot caranya sama kayak mencari rasio ya. Misalnya cari bobot mudharabah. Berarti saldo rata-rata harian mudharabah dibagi dengan totalnya.
Ya, korban juga gitu, saldo rata-rata harian korban dibagi dengan total. Setelah itu kalian cari porsi pendapatan tertimbang. Ya, untuk mencari porsi pendapatan tertimbang, kalian hitung dari saldo rata-rata harian dikalikan dengan bobot. Ya, korban juga gitu sama. Ya, Dzorba korban dari bobot dikalikan dengan saldo rata-rata harian. Lanjut ke distribusi pendapatan. Kalau mencari distribusi pendapatan, caranya adalah dari porsi pendapatan tertimbangnya mudhorobah, ya, dibagi dengan totalnya, dikalikan dengan pendapatan kolom tabungan. Ya, ketemunya berapa? Misalnya 4 juta berapa? Ya, kalikan ini, ya. Kolom pendapatan miliknya tabungan. Ya. Paham? Kalau korban juga gitu. Korban dari porsi pendapatan tertimbang korban dibagi total dikalikan pendapatan bagian tabungan. Setelah itu, kalau sudah ketemu distribusi pendapatan, baru dibagi hasilkan untuk nasabah misalnya 45, untuk banknya misalnya 55. Langsung 45 dikalikan distribusi pendapatan, kalian taruh sini. Ya. 55 dikalikan distribusi pendapatan mudhorobah, taruh sini. Ya. Korban juga gitu, sama caranya. Oke, kita lanjut di tabel ketiga. Untuk tabel ketiga, tadi sudah saya sebutkan ini adalah per nama nasabah. Caranya sama, ya, mencarinya sama dengan tabel kedua. Lanjut ya, kita ke tabel ketiga. Sekarang distribusi bagi hasil simpanan berjangka atau tabungan. Kalau tabungan, kenapa tidak membuat saldo rata-rata harian di buku pembantunya? Karena ini tidak per hari ya hitungnya. Kalau deposito adalah jangka waktunya per bulan, 3 bulan, bulat 6 bulan, 12 bulan ya. Setelah itu kalian jumlah ini asalnya dari neraca ya, atau di soal seperti tabungan, biasanya di bawah tabungan saldo awalnya. 1 bulan berapa jumlahnya ya. Porsi juga sama caranya. Misalnya kalian cari porsi 1 bulan, berarti dari jumlah 1 bulan dibagi dengan totalnya. Setelah itu distribusi bagi hasil sama cara mencarinya ya, dari porsi dikalikan, lihat di tabel yang pertama tadi ya. Kolom pendapatan bagian deposito. Ya, jadi distribusi bagi hasil dari porsi dikalikan dengan tabel yang pertama ya, di kolom pendapatan bagian deposito. Setelah itu dibagi hasilkan, misalnya untuk 1 bulan nisbah bagi hasilnya 3565 ya, 35 untuk nasabah dikalikan distribusi bagi hasil, banknya misalnya dapat 65 dikalikan distribusi bagi hasil. Sama sampai ke bawah caranya. Paham ya? Nah, saya kira bisa ya, kalau kalian pelajari dibaca berulang-ulang pasti bisa ya. Oke, saya kira cukup sekian. Syukron.